Salam sastra, para sahabat album sastra Jawa. Pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu sastrawan. Nah, kalau kemarin sudah produk-produk karyanya, kegiatan-kegiatan sastra, untuk edisi ini adalah sastrawannya. Nah, kembali lagi bersama dengan kita Mbak Asti Pratnya-Ratri. Kalau kemarin diskusi dengan Mbak Asti adalah karyanya nih. Apa kemarin Mbak? Serendipity Astobroto. Serendipity Astobroto. Untuk kali ini kita akan membahas Mbak Asti secara personal. Nah, dioncai. Tapi kan nggak dibelejeti. Oh, mboten, jangan ya. Ya, yang dioncai maksudnya itu karyanya. Kalau Mbak Asti ya pribadinya ini biar bisa menularkan virus-virus menulis sastra Jawa untuk generasi muda yang lainnya. Mbak Asti ini umurnya berapa? Di sensor ya? aja, iya 17 plus. Tapi memang banyak yang percaya kalau saya masih kuliah semester berapa gitu ya, masih banyak yang mengira kalau ya anak SMA juga sering beberapa kali dikira anak SMA atau ya masih kuliah gitu ya. Berarti kalau naik kendaraan umum, naik bus itu masih bayarnya pelajar ya? Oh iya bener. Lumayan ngirit kan. Masuk ke tempat wisata juga masih tarifnya juga tarif yang anak-anak gitu. Sering pernah bahkan waktu di Taman Mini waktu itu pernah dikiranya masih anak-anak, padahal saya waktu itu sudah SMP tapi dihitungnya anak kecil. Oh, tapi jangan salah, Mbak Asti ini sudah mau beranak 2. Satu aja dulu. Ya, sudah punya anak 1. Namanya siapa, Mbak? Nama anaknya Senandung Locita Dewananda. Sastrawan banget. Pasti sastra Jawa. Oh iya, sastra Jawa. Oke. Ini bawa buku apa, Mbak? Ya, ini antologi cerkak Puspa Laksita. Itu kalau ini cover yang lama ya, kebetulan untuk yang cover baru habis kemarin, jadi saya nggak sempat bawa. Ini yang cover pertama kali, dan ini isinya cerkak-cerkak, kumpulan cerkak karya saya yang berawal dari itu tadi, sama ya, dimuat di seperti yang keguritan kemarin, dimuat di beberapa media juga. Jadi dari sekitar tahun 2007 sampai terakhir 2009. Nah, untuk mengapa tulis cerkak? Kan lebih murah dan mudah menulis geguritan. Sebenarnya tergantung masing-masing mungkin ya. Kalau saya pribadi menulis cerkak itu kan ngalir. Bahasanya juga bahasa harian, seperti yang kita kalau ngobrol biasa gitu. Beda dengan kalau geguritan itu kan lebih ke diksi-diksinya yang harus dipikirkan gitu. Hanya kalau untuk nyamannya saya lebih nyaman geguritan sih. Cuman kalau untuk cerkak ini karena kebetulan juga ada beberapa hal yang memang perlu saya sampaikan untuk yang memang untuk masyarakat yang membaca ini gitu. Itu misalnya seperti pelajaran tentang cita-cita, kemudian tentang jangan patah semangat seperti itu. Nah, patah hati, ya ada patah hati jelas. Wajib ya itu ya. Ya. Asmara itu masuk dalam sastra. Asmara ya, itu sepertinya kalau yang nulis tentang patah hati itu di saat saya sendiri juga sedang galau-galau Bandung waktu itu ya. Dan, itu tahun berapa nulis itu? Tahun berapa ya? Mulai tahun berapa? Oh, kalau untuk mulai nulisnya tuh 2007. Nah, 2007 itu sebenarnya berawal dari karena saya sendiri waktu itu 2007. Masuk kuliah ya? Iya, masuk kuliah ya. Wah, konangan ya tahun. Iya, ini kakak tinggal cuma beda kampus. Nah, kalau Mbak Asti ini dari UNES Semarang, Universitas Negeri Semarang. Ya. Saya waktu itu 2007 sebenarnya saat nulis itu waktu itu masih tulisan tangan ya, belum pakai komputer. Itu saya nulisnya karena waktu itu kangen saja sama ayah saya. Kemudian dari kisahnya ayah saya sendiri yang punya adik waktu itu, dari kisah nyatanya ya. Kemudian tiba-tiba kok rasanya sedih gitu, nggak tahu kenapa waktu itu kok sedih aja, mengingat dari cerita bapak saya sendiri itu. Kemudian saya tulislah itu menjadi cerita gitu, dan saya waktu itu berpikirnya cuman begini, ini kalau versi asli saya tulis apa adanya, yang ya beda tipis sama diary itu ya. Cuman saya pikir kok nanti orang lain jadi tahu dong cerita aslinya gitu. Nah, saya buat seolah-olah asli, seolah-olah nyata, tapi itu fiksi. Nah, jadilah karya fiksi ya, fiksi tapi dari
kisah nyata. Nah, berawal dari situ yang kemudian terendapkan dari 2007 itu berupa tulisan tangan di buku biasa begitu. Kemudian ada beberapa juga yang akhirnya ketika saya hijrah ke sini, ke Sleman tepatnya ya sekitar tahun 2010, tanpa saya duga, saya tuh mendapat undangan di Balai Bahasa Yogyakarta. Nah, dari situlah awal saya berani untuk menunjukkan diri bahwa oh ya, saya bisa menulis, saya bisa menunjukkan karya saya. Nah, di situ awalnya karena ada pelatihan sastra apa saya lupa judulnya, cuman waktu itu dari pelatihan itu kemudian saya dijawel Mas Adi Satyoko untuk gabung di Sanggar Sastra Jawa yang notabene para seniornya udah wah jam terbangnya tinggi ya. Ada Mbak Margaret Widi Pratiwi, ada Prof. Suwardi Endra Suara, kemudian Pak Aye Suharyono, kemudian Ardini Pangastuti, Mas Adi Satyoko sendiri, dan kemudian Bu Sri Widati ya yang lebih sekolah lagi. Itu saya banyak belajar dari beliau-beliau, dari karya-karya beliau yang luar biasa sekali dan cukup menginspirasi, bahkan membuat saya sendiri menjadi semangat untuk terus menulis. Jadi menulis itu tidak berbatas hanya karena sekedar dari curhatan atau mungkin sumpek gitu ya, tapi ya udah kalau lagi mood ya nulis aja. Nah, itu akhirnya saya berlanjut yang akhirnya berani untuk coba-coba mengirimkan karya ke waktu itu pertama kali ke Joko Lodang. Jadi ya cukup berterima kasih sekali ya ke media massa yang waktu itu masih cukup bergengsi banget, karena nggak semua tulisan bisa dengan mudahnya masuk kan ke media itu ya. Dan saya yang ya katakanlah masih awal, tiba-tiba beberapa tulisan saya cerkak ataupun keguritan masuk, itu juga rasanya wow, ternyata saya bisa. Jadi berlanjut terus. Kalau untuk nulisnya 2007 itu pertama kali nulis itu? Iya, pertama kali nulis, dan itu sekedar seperti curahan saja. Pertama kali masuk di media apa? Pertama kali itu Joko Lodang. Joko Lodang di tahun 2000? Sekitar 2010 kalau untuk karya sastra ya. Kalau dulu awal-awal belajar nulis itu kisah pengalamanku itu waktu masih SMA, pernah sekali di Joko Lodang. Waktu itu dapat honornya 10.000, itu udah seneng banget ya. Kalau sekarang mungkin saya sekarang juga seneng kalau dapat 10.000. lumayan ya buat beli bakso. Iya. Ya itu 10.000 itu kalau sekarang mungkin kalau dikurskan ya 100 ribuan ya, lumayan lah ya. Buat beli kuota dapat banyak ya. Iya, bisa buat YouTube-an, nonton channel kita satu bulan full. Sampai jeleh-jeleh sampai sawarke. Kalau inspirasinya nulis cerkak keguritan itu biasanya dapat dari mana? Kalau keguritan cerkak karena ini fiksi ya dari banyak tempat ya, entah dari pribadi ataupun dari orang lain, dari teman gitu. Biasa ada beberapa dari curhatan teman gitu. Kebetulan saya ini kan kayak semacam tempat sampah nih buat teman-teman. Ya, jadi banyak ya banyak unek-unek yang saya terima dari teman-teman itu. Nah, itu juga salah satu inspirasi yang maksudnya Mbok Mban tempat sampah. Yo Mbok Mban yo iso lah ya. Ayo seorang ibu ya, tempat berkeluh kesah anaknya. Ya, jadi ternyata sebentar kecil-kecil ternyata buahnya tinggi. Aduh. Padahal rakyat anak wis ibu ya. Kadang ngerasa masih jomblo loh saya loh. Semoga suaminya nggak melihat. Maafis. Ya itu. Jadi ya selain hanya saja beruntungnya saya ketika menuliskan tentang kisah pribadi gitu ya, itu juga nggak kelihatan kalau itu kisah saya sendiri karena kan dari banyak kisah. Sekalipun banyak yang membaca tulisan saya seperti membaca cerkak akan berkomentar, karya itu kisahmu sendiri ya seperti itu. Oh nggak sama sekali. Kok kayaknya menyentuh banget. Oh itu tergantung yang membaca berarti ya kan, baper atau enggak gitu ya, atau mungkin cara merangkai kalimat-kalimatnya. Nah, ya mungkin seperti itu. Jadi kalau saya pribadi ya nulis aja. Ada kemarin juga belum lama ada yang tanya. Yang di sini ya salah satu judul di sini, judulnya itu Kapiluyu Kepati. Nah, itu Kapiluyu Kepati. Kapiluyu Kepati ya. Gimana tuh Kapiluyu Kepati? Ini menggambarkan tentang cinta mati ya, cinta mati yang cinta buta. Jadi di sini dia sudah mempunyai kehidupan sendiri, tapi karena dia masih terobsesi sama
pacarnya dulu, akhirnya meninggalkan keluarganya, kemudian mencari sang pacar, yang sang pacar sendiri juga sebenarnya sudah punya keluarga dan sudah berbahagia. Sampai akhirnya karena mentalnya nggak kuat, ya rada oleng lah, rada kurang sidik ngono, maksudnya agak-agak agak-agak berubah secara mental gitu. Kemudian ketemulah dengan sang mantan pacar itu, tapi ketemunya di dinas sosial. Nah, di situ dramatisnya di dinas sosial itu tadi, yang pada akhirnya mengantarkan tokoh ini tadi menuju ke perjalanan keabadiannya. Jadi setelah ketemu dengan cinta sejatinya, yang buat dia cinta sejati ya, pada akhirnya dia meninggalnya juga ya monggo sih ya, terserah yang menilai dari yang membaca, apakah dengan tenang ataukah maksudnya dengan kepuasan hati karena sudah melihat sang kekasih, atau dengan kemeranaannya gitu. Jadi cukup gerantes gitu kalau teman saya bilang, dia kok sepertinya ini kisah nyata, dia bilang gitu. Nggak tahu juga apakah di kehidupan nyata itu ada atau enggak, saya juga nggak tahu. Saya kalau nulis ya nulis aja gitu sih. Jadi monggo kalau memang ternyata agak-agak mirip ya itu hanya kebetulan gitu ya, kan nggak sengaja gitu. Jadi bukan bermaksud untuk menyindir ataupun sedang menceritakan kisahnya orang lain. Kadang belum tentu seperti itu juga. Jadi karena bisa jadi dari kisah saya sendiri, yang kisah yang agak memalukan dan konyol juga ada yang termuat di sini. Jadi tidak melulu dari kisah nyata ya, ada yang memang imajinasi saya saja. Dan nulisnya biasanya nulis itu kan kadang kalau di sini udah meloncat-loncat tuh kata-kata banyak banget, nggak bisa tidur, ya udah nulis seperti itu. Dan tempatnya yuk sembarang tempat, mau bisa di kamar mandi tiba-tiba temu ide gitu bisa. Ya langsung keluar ketik. Enggak juga sih sebenarnya. Biasanya kadang pegang HP atau catatan kecil. Saya kalau waktu sedang gila-gilanya ada banyak kata-kata gitu, biasanya sambil bawa orek-orekan. Jadi poin-poinnya tak tulis, nanti keluar biar bisa ditulis. Kalau enggak biasanya menguap ya. Ya, eman sekali ya. Iya, dan banyak banget sebenarnya yang sudah menguap itu. Kalau mau saya ulang juga susah untuk diingat-ingat. Ya memang sih katanya sih ya, yang namanya sastrawan itu dia memiliki kedekatan dengan Tuhan. Nah, dia selalu mendapatkan istilahnya ya, ilham yang turunnya itu tidak dikira-kira. Iya, entah di kamar mandi, entah sedang jalan-jalan, entah sedang jogging, dan itu harus segera ditulis. Iya. Nah, ditulis entah di pelepah lontar, atau di kertas, atau di kulit kambing. Bahkan saya pun biasanya bekas itu ya struk belanjaan, bisa jadi itu tak buat orek-orekan. Struk belanjaan juga. Jadi saya nyusuh tikus itu ya, itu nyusuhnya kertas-kertas yang memang yang reuse, modelnya memang saya yang mereuse ya, maksudnya dari yang misalnya lembaran baliknya masih bersih, saya pakai untuk nulis gitu. Jadi nggak akan pernah membuang sampah sebelum tak lihat dulu nih bolak-baliknya ada yang bersih atau ada catatannya enggak. Jadi kumpulan-kumpulan dari itu. Nanti kan urusan ngetik kalau pas ada waktu kan bisa langsung dikompilasikan. Ya. Nah, terus ada nggak Mbak yang pembaca itu komplain, kok karyanya itu sepertinya kehidupanku banget, kesindir dia itu, baper sindir, jadi kasus biasanya. Ya kalau ya itu tadi seperti yang saya ceritakan ya, dia kan akhirnya terus tak balik tanya, loh kok tanyanya gitu, kok bilang ini dari kisah nyata ya Mbak, kok tanyanya kayaknya sadis gitu. Kemudian saya enggak, bukan kisah nyata. Lah kenapa? Kayaknya nyindir aku nih. Ada ya? Ada, dan itu berapa ya? Sekitar 2 atau 3 orang itu ada, dan yang terungkap 2-3 orang, yang nggak terungkap banyak. Iya sih, yang kebetulan nggak tahu nomor kontak gitu ya. Kebetulan teman sendiri sih ya yang ini terus. Kalau di buku ada nomor kontaknya nggak atau email? Ada email ada, kemudian untuk yang ini WA ada, nomor untuk medsosnya juga ada. Oke. Kalau yang beberapa tersindir itu sih biasanya terus saya menjelaskannya, mohon maaf, saya kan nggak tahu cerita kisahmu seperti apa kan. Nah jadi tak balik tanya, pernah nggak kamu cerita ke saya seperti ini? Enggak. Terus kenapa bisa kesindir dan kenapa bisa istilahnya menuduh ya, setengahnya menuduh membeberkan ceritaku gitu? Kan aku nggak tahu menau, saya bukan dewa yang bisa tahu apa-apa loh ya, saya bilang gitu. Nah nanti dia ya juga sih ya.
Tapi aku jadi baper. Nah, biasanya mentok di situ sih, baper itu tadi. Jadi ya tentang kebaperan ya monggo dirasakan sendiri. Tapi yang jelas bahkan di pengantar saya juga saya jelaskan ya, kalaupun ada kesamaan cerita itu hanya suatu kebetulan. Ya semacam di film-film sinetron itu ya, yang kalau memang ada kemiripan nama tokoh, tempat atau apapun itu hanya suatu kebetulan yang tidak disengaja. Seperti itu. Jadi nggak bermaksud terus wah berarti ini ngumbar aibku ya, menceritakan lewat cerkak. Oh nggak, sama sekali. Sama sekali. Jadi biasanya juga sediakan, kalaupun saya harus menceritakan kisah teman itu sejauh ini jarang sih ya, kisah teman yang saya angkat jadi cerkak itu jarang banget. Biasanya emang dari imajinasi saya sendiri aja sih itu. Jadi nggak yang terus kebangetan banget gitu ya. Bercurhat terus jadi cerkak. Nggak seperti itu. Ya kali aja. Waduh. Oke, Mbak Asti, terima kasih sekali. Sama-sama. Sudah bersama dengan kami, bersama dengan para pemirsa di rumah Ya. yang masih sangat penasaran sekali dengan sosok Mbak Asti Pratnya-Ratri. Sastrawan muda potensial, sudah memproduksi 2 antologi keguritan dan juga antologi cerkak. Dan satu pertanyaan terakhir, mau sampai kapan nulis? Sampai kapanpun, selama saya bisa, selama saya mampu, dan selama saya masih diberi otak untuk selalu bisa berpikir ini ya, intinya untuk, karena menulis itu kan nggak ada batasan ya, mau sampai kapanpun dan dimanapun. Tuh. Jadi oh ya, tadi kan 2 ya. Sebentar lagi sebenarnya juga ada nih novel. Cuman nggak tahu nih editor yang mengeditori tulisan saya, novel saya ini mau selesai kapan. Itu pasti ya. novelnya berat ini. Mungkin ya. Saya nggak tahu juga, tapi semoga bisa terbit tahun ini. Novel ya berarti? Iya. Wah, lengkap berarti. Keguritan sudah, cerkak sudah, langsung kelas para raja novel. Berapa halaman kira-kira itu? Sekitar 200 halaman ada 200 sih. halaman? Ada, sekitar itu ada. Ya mungkin nanti bisa agak lebih mungkin ya, kalau tergantung editornya nanti mau ada yang ditambah atau dikurangin gitu. Mantap sekali. Pasti para pemirsa juga menunggu-nunggu novel dari Mbak Asti ini segera terbit. Nah, kita doakan bersama-sama ya, Mbak Asti. Amin. Terima kasih. Semoga sukses selalu. Tetap berkarya. Salam